Indonesia Memilih hari ini senang sekali bisa menemani Anda semua, di mana kita akan menuju ke pemilu 2024. Untuk itu kita harus pilih yang benar. Tetap bersama dengan kami dan kita akan simak obrolannya berikut ini. Hardliners, pada sesi kali ini saya Afia Destimianti akan menemani Hardliners untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara menerapkan kemampuan berpikir kritis untuk memilih wakil rakyat. Semuanya adalah usaha supaya kita bisa pilih yang benar. Seperti kita ketahui, tahun 2024 adalah tahun yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Indonesia akan merayakan pesta demokrasi terbesar. Kita akan sama-sama memilih pada pemilu 2024, 14 Februari 2024, dan juga pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Sekarang kita mau fokus pada pemilu 2024 dulu. Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, ketika seluruh dunia merayakan Hari Kasih Sayang, kita juga akan merayakan cinta kita pada Indonesia dengan datang ke TPS dan memilih. Pertanyaannya nih, akan ada berapa surat suara ketika kita memilih di TPS nanti? Kita sama-sama lihat ya. Nah, ketika kita memilih tanggal 14 Februari nanti, bayangkan kita masuk ke bilik suara dengan membawa 5 jenis surat suara. Ada yang berwarna abu-abu, yaitu surat suara di mana kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Ada yang berwarna merah, ketika kita nanti akan memilih DPD RI. Surat suara berwarna kuning adalah untuk memilih DPR RI. Surat suara berwarna biru adalah untuk memilih DPRD tingkat provinsi. Dan yang terakhir, surat suara berwarna hijau untuk memilih DPRD kabupaten kota. Sebetulnya wajar sih ya kalau kita merasa khawatir, merasa deg-degan. Aduh, banyak banget yang harus dipilih dalam waktu yang singkat di hari yang sama. Sebetulnya memilih itu bukan sesuatu yang asing kan? Sehari-hari kita selalu melakukan banyak pilihan. Contohnya misalnya sarapan mau makan apa nih? Mau makan roti atau mau makan bubur ayam? Nanti sudah makan bubur ayam juga nanti kita pilih mau diaduk atau nggak diaduk. Mau pakai baju apa? Mau potong rambut model apa? Bahkan mau pilih jurusan yang seperti apa yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Semua pilihan ada konsekuensi. Ada yang konsekuensinya pendek, ada yang konsekuensinya jangka panjang. Misalnya nih kita salah pilih model potongan rambut atau salah mengambil keputusan tentang model potongan rambut, ya setidaknya 3 bulan ke depan sudah bisa diperbaiki tuh kesalahan pilihan kita. Tapi bagaimana dengan jika kita salah pilih wakil rakyat ketika pemilu nanti? Konsekuensinya itu minimal 5 tahun. Terus bagaimana dong? Nah, ini adalah waktunya kita menerapkan kemampuan berpikir kritis untuk memilih wakil rakyat supaya bisa pilih yang benar. Pertanyaannya adalah, kemampuan berpikir kritis itu apa? Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang untuk dapat memecahkan masalah serta mengambil keputusan mengenai apa yang akan diyakini dan dilakukan. Kalau hardliners lihat, dalam definisi tadi, ada 3 aspek nih. Ada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kemampuan berpikir kritis. Ini agak mind-blowing ya, karena kan orang pikirnya, oh kalau berpikir kritis mah ya mikir dong, namanya aja berpikir kritis. Tapi ternyata ada 3 komponen ini. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan berpikir kritis? Pengetahuan berpikir kritis itu terdiri dari informasi, fakta, konsep, dan teori sebagai landasan ketika mengevaluasi dan menganalisis situasi atau masalah. Misalnya,
Ada berita hoax, ada berita viral yang kita masih ragu kebenarannya, ya kita harus punya fakta, konsep, teori sebagai landasan ketika kita mengevaluasi ini benar atau salah ya. Tapi pengetahuan tidak hanya sekedar fakta saja. Pengetahuan juga terdiri dari kemampuan atau pengetahuan dasar mengenai hubungan antara ide dan konsep dan mengenali bias, asumsi, dan sesat pikir dalam argumen. Sesat pikir ini bahasa Inggrisnya logical fallacy. Kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk bisa membahas semua ini satu persatu, tapi setidaknya kita bisa sedikit punya dasar mengenai apa itu berpikir kritis. Nah, komponen yang kedua, komponen sikap, adalah kualitas pribadi, laku, dan kebiasaan berpikir yang berkontribusi pada kemampuan berpikir kritis yang efektif. Sikap dan kebiasaan positif ini terdiri dari berpikiran terbuka, analitis, sistematis, percaya diri dalam penalaran, rasa ingin tahu, dan juga berhati-hati. Berpikiran terbuka ini contohnya adalah kita tidak hanya mau didengar, tapi juga mau mendengar sudut pandang orang lain walaupun berbeda dari opini kita. Dan kita juga punya kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita juga mungkin salah. Itu ya berpikiran terbuka. Lalu aspek ketiga, keterampilan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menerapkan proses berpikir logis dan sistematis untuk menciptakan solusi bagi permasalahan. Nah, untuk menciptakan solusi, dibutuhkan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Apa sih nih contoh hubungan antara memecahkan masalah dan mengambil keputusan? Ini bisa dilihat di contoh-contoh berikut ya. Misalnya nih, masalah yang harus dipecahkan adalah, perut lapar belum sarapan. Keputusan yang harus diambil, mau sarapan di rumah atau di kantin sekolah. Semua ada konsekuensinya. Oke, masalah apa lagi nih? Tahun ini sudah bisa memilih dalam pemilu. Keputusannya akhirnya, ya mau pilih kandidat X, Y, atau Z. Itu adalah keputusan yang harus diambil dengan cermat, mengingat segala konsekuensinya. Disinilah peran berpikir kritis menjadi sangat penting. Saya ingin memperkenalkan satu tools, satu alat untuk mengambil keputusan agar bisa memecahkan masalah tadi. Kita ambil contoh yang kedua tadi ya. Masalahnya adalah sudah bisa memilih tahun 2024 nih, misalnya hardliners sebagai pemilih pemula atau bukan pemilih pemula pun masih tentu sangat bisa menggunakan prosedur lembar kerja ini atau worksheet procedure. Prosedur lembar kerja adalah alat bantu yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan agar bisa mencapai solusi dari satu permasalahan. Prosedur lembar kerja ini bisa diterangkan dengan singkatnya seperti ini ya. Kita bagi tabel ini sebetulnya jadi 4. Jadi yang utamanya adalah 3 kolom. Yang pertama kita harus menetapkan kriteria apa yang jadi dasar pengambilan keputusan kita. Lalu kita terapkan bobot dari masing-masing kriteria. Bobot 1 sampai 5 ini kalau diterjemahkan seperti ini. 1 misalnya kurang penting sampai 5 itu sangat penting. Jadi itu kita yang berikan penilaian terhadap kriteria ini. Nah, alternatif 1 ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Tadi misalnya ya, kriteria pengambilan keputusan masalah yang ingin dipecahkan adalah harus milih siapa. Alternatifnya kandidat X, Y, dan Z. Nanti setelah kita taruh bobot seberapa penting dari masing-masing kriteria ini, kita memberikan penilaian min 2 sampai 2 atas masing-masing alternatif. Seberapa baiknya mereka dalam memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Jangan khawatir, nanti di belakang akan ada contoh yang lebih konkret lagi. Kalau misalnya hardliners tanya, ya ini mah bisa-bisanya aja nih pakai tabel-tabel, emang sudah teruji. Sudah ada penelitian yang menguji efektivitas penggunaan prosedur lembar kerja ini. Tahun 72
Leonman melakukan eksperimen menggunakan worksheet procedure ini. Dia melakukan eksperimen terhadap 30 orang yang akan masuk universitas, diajarkan mengenai penggunaan prosedur lembar kerja ini. Kemudian sebagai pembandingnya, dia ada kelompok kontrol terdiri dari 20 orang yang tidak diajarkan menggunakan prosedur lembar kerja ini. Setelah 6 minggu mereka masuk kuliah, diteliti kembali bahwa mereka yang tidak menggunakan prosedur lembar kerja ini lebih besar kemungkinannya untuk mengekspresikan penyesalan dari keputusannya. Jadi, tabel prosedur lembar kerja ini sudah diuji hardliners. Sekarang kita mau turunkan. Gimana sih caranya untuk menggunakan prosedur lembar kerja atau worksheet procedure ini untuk mengambil keputusan ketika kita memilih capres dan cawapres kita. Perhatikan ya, tadi kita menggunakan masalah, oke, siapa, saya sudah bisa memilih misalnya, tahun 2024. Masalahnya adalah siapa yang harus dipilih. Alternatif keputusannya ada paslon X, ada paslon Y, ada paslon Z. Pertama kita harus menentukan dulu kriteria pengambilan keputusan. Kita harus tentukan kriteria apa yang paling penting untuk kita. Misalnya nih, kan kita kalau pilih sahabat misalnya, oh pertama kriterianya dia harus ganteng, harus cantik, kedua harus pintar, harus ramah. Itu contoh kriteria. Kalau diturunkan ke dalam kriteria paslon, capres dan cawapres, mungkin ini contoh saja, kita bisa tulis kriteria apa yang paling penting agar mereka miliki ya. Pertama misalnya rekam jejaknya, kemudian partai pendukungnya, visi misinya, rencana untuk isu tertentu yang menjadi kepedulian hardliners. Misalnya kalau saya yang paling penting isu pendidikan, maka saya taruh di situ. Rencana untuk isu pendidikan. Lalu kemudian penampilan ketika debat. Langkah berikutnya adalah kita tentukan bobot dari masing-masing kriteria yang kita sudah tetapkan tadi. Misalnya nih, rekam jejak, oh penting banget, makanya kita kasih angka 5. Terus kita bobot tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Misalnya penampilan ketika debat, ya penting tapi mungkin tidak sepenting yang lain, maka saya kasih bobot 2. Ingat tadi penilaiannya dari masing-masing kriteria adalah rentang dari -2 sampai 2. Jadi untuk masing-masing, misalnya paslon X, dalam hal rekam jejak, kita menilai dari hasil riset kita bahwa rekam jejaknya itu buruk sekali. Ada track record misalnya intoleransi atau kekerasan, maka kita kasih -2. Partai pendukungnya juga misalnya, oh tidak sesuai dengan ideologi, kita kasih -2. Visi misinya bagus di atas kertas, tapi kita masih belum yakin nih, ini benar-benar bisa dilaksanakan nggak? Misalnya kita taruh 1. Rencana untuk isu pendidikan, misalnya kurang komprehensif, tapi ya cukup baguslah 1. Penampilan ketika debat, misalnya, oh ya dia meyakinkan, cukup memiliki artikulasi yang baik dan percaya diri dan lain-lain, kita kasih 2. Lalu kemudian kita kali antara bobot dengan skor yang kita berikan tadi, kita taruh di kolom ini. Demikian juga dilakukan untuk paslon-paslon yang lainnya. Lalu kemudian kita jumlahkan di bawah hasil skor perhitungan kita. Kalau dari perhitungan ini hanya contoh saja ya hardliners, berarti paslon Z memiliki skor yang paling tinggi, memenuhi kriteria yang diinginkan, dan skornya lebih baik dibandingkan dengan paslon-paslon yang lain. Ini bukan merupakan peraturan baku, tapi bisa jadi referensi. Bisa saja ada faktor-faktor lain akhirnya yang bisa mempengaruhi pilihan kita, tapi ini bisa menjadi pegangan dan landasan yang cukup kuat bahwa kita sudah bertanggung jawab dalam memilih dan menggunakan segenap kemampuan berpikir kritis kita supaya kita bisa pilih yang benar.
Demikian sedikit pengantar bagaimana mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis supaya kita bisa memilih wakil rakyat yang paling benar, yang paling sesuai dengan hati nurani kita, dan yang paling bisa membawa kita menuju cita-cita Indonesia emas. Mudah-mudahan hardliners tidak semakin bingung setelah mendengar penjelasan ini, tapi malah menjadi semakin bersemangat untuk mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis dalam memilih wakil rakyat yang benar. Sampai jumpa. Indonesia Memilih sudah bersama dengan Anda untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak melalui YouTube channel di Heartline Network. Saya Ria pamit undur. Bye.